Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina al-muttasil al-Imam Abi Hamid al-Ghazali qal ayyuhal walad, wahai ananda gitu ya, ij'alil himmah fir ruh. Ini teksnya salah syakal ya, biasa manusiawi. Ij'alil himmata fir ruh wal hazimata fil nafs wal mauta fil badan. Jadikanlah himmah itu semangat, fir ruh pada ruhmu, wal hazimata fil nafs, dan tekad ada pada jiwamu, wal mauta fil badan, dan anggaplah bahwa badanmu akan mati, gitu maksudnya. Al maut, kematian akan menjumpai badanmu. Lianna manzilaka al qabr, karena tempatmu kembali adalah qabr. Wa ahlul maqabir, orang-orang yang dikubur, yantazirunaka fi kulli sa'ah, ya. Mereka selalu menunggumu setiap saat. Fi kulli lahzah, ya, lahzah ini lebih kecil lagi dari saat. Mata tasilu ilaihim, kapan kamu akan sampai kepada mereka. Iyyaka an tasila ilaihim, jangan sampai engkau masuk ke dalam kubur, bertemu ahli kubur bila zad, tanpa ada bekal. Bekal apa? Tentu saja bekal takwaan dan ma'rifatullah, ya. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq, berkata ya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, hadhihi al-ajsadu qaffu at-tuyur wa istablu ad-dawab. Tubuh ini bagaikan qafs artinya sangkar dari burung. Wastablu ad-dawab, dan seperti ikatannya tempat pulang kandang, ya, kandangnya dawab. Dawab itu binatang melata seperti kucing, anjing, semuanya itu disebut dawab. Fatafakkar fi nafsika min ayyihima anta. Kamu lihatlah kamu yang mana. In kunta min at-tuyur al-ulwiyah, kalau kamu menyaksikan bahwa dirimu adalah tuyur al-ulwiyah, burung-burung yang bisa terbang tinggi, fahina tasma' tanina tablin, ketika kamu mendengar panggilan atau bunyi suara panggilan, irji'i ila rabbik, pulanglah kepada Rabbmu, tatiru sa'idan, maka engkau sanggup untuk terbang tinggi, illa an taquda fi a'ali burujil jinan, sehingga engkau sanggup duduk di tempat-tempat yang tinggi, di burujil jinan, ya, di tempat-tempat yang tinggi di surga. Kama qala Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'd bin Mu'adz. Karena ada sebuah hadis dulu di zaman Nabi, ada Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang pernah memimpin kaumnya penuh keadilan. Beliau meninggal, maka Nabi mengatakan ihtazza, bergetar arasy Rahman karena kematian Sa'ad bin Mu'adz, ya. Di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya. Muslim wa Tirmizi Ibnu Majah. Kenapa arasy bergetar? Bergetar karena bahagia menyambut Sa'ad bin Mu'adz. Kita lanjutkan, ya. Wal ayazu an in kunta minad dawab. Semoga Allah menjagamu daripada keberadaan dirimu seperti dawab, seperti binatang melata. Yang Allah Ta'ala pernah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat dari binatang ternak. Saya sudah pernah bahas sebelumnya bahwa diri kita ini ada sisi hewani, ada sisi hewan ternak, kerja hidup untuk makan, minum, seks, tidur. Ada yang hidupnya bukan hanya untuk itu, ya, hidupnya untuk menguasai, buas, disebut hewan buas. Ada yang hidupnya untuk menipu, itu syaitan. Ada yang hidupnya untuk berzikir, itu malaikat. Ada yang hidupnya lebih mulia dari itu, yaitu al-wali, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala ta'man intiqalaka min zawiyatid dar ila hawiyatid nar, ya.
maka janganlah kamu merasa aman dalam masa perpindahanmu, intikal dari zawiyatid dar, dari ujung negeri, ya, ila hawiyatin nar. Ini saya coret-coret aja deh ya. Sekarang kita baru di sini. Sekarang masuk ke bawah. Waruya, dan diriwayatkan Annal Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini wafat tahun 110 Hijriah, ya. Berarti ulama salafus saleh, dia bertemu dengan Sayyidina Ali dan berguru kepadanya, berguru ke Abu Hurairah dan lain-lain. Al-Hasan al-Basri ini, teman-teman, Hasan al-Basri ini diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Sayyid Zahidin. Apa artinya Sayyid Zahidin? Zahidin, Sayyid Az-Zahidin, penghulunya, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, ya. Al-Hasan al-Basri rahmatullah ta'ala alaih u'tiya syurbata ma'in baridin. Dia diberikan makan minuman yang seger, ya, ma'in baridin. Kalau belajar bahasa Arab tuh, ma barid, air yang sejuk, yang dingin, ya. Falamma akhadha al-qadaha, belum dia minum, dia baru memegang kendinya atau gelasnya. Ghusya alaih, maka dia pingsan. Wa saqata min yadi, dan apa yang terjadi? Kendi itu kemudian jatuh, ya. Wa saqata min yadi. Falamma afaqa, ketika dia bangun, qila lahu ma laka ya Aba Sa'id. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai Hasan al-Basri atau Abu Sa'id, apa yang terjadi padamu? Coba lihat, ini Hasan al-Basri ini hidupnya seperti itu. Qala, dia menjawab, zakartu umniyata ahli nar. Aku teringat angan-angannya ahli neraka. Hina yaquluna li ahli jannah. Ketika mereka berkata ke ahli surga. Ini orang-orang neraka, teman-teman. Itu mereka mengalami kehausan yang luar biasa, disiksa dengan siksaan yang sangat panas, sehingga mereka mengalami kehausan yang kalau ada orang paling haus dunia ini 70.000 lagi lebih haus dari itu. Siksaannya luar biasa. Apa kata mereka? An afidu alaina minal ma. Tolong afidu, ya. Tolong tuangkan kepada kami ma, sedikit air saja. Au mimma razaqakumullah, atau setetes dari yang Allah berikan rezeki kepadamu. Nah, ini kata-kata orang-orang di neraka. Jadi Al-Hasan al-Basri teringat itu pingsan. Jadi hidupnya itu betul-betul semuanya berkaitan dengan Al-Quran. Nggak ada bagian hidupnya kecuali dia mengaitkan semua itu dengan Al-Quran. Baik, teman-teman. Nah, ini Al-Hasan al-Basri. Jadi himmah ruhnya hidup, dan dia selalu ingat kematian. Bukan berarti Hasan al-Basri ini nggak kerja, ya. Dia sukses, murid-muridnya rata-rata menjadi orang hebat, dan hampir semua kelompok-kelompok pemikiran, ahli hadis, bahkan tasawuf, semuanya berguru kepada beliau. Baik. Tadi itu ada di surah Al-A'raf ayat 5, ya. Ketika orang-orang neraka berkata ke ahli surga. Ya, semoga Allah jadikan kita ahli surga semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Ini pesan yang berikut. Nah, ini sindiran Imam Ghazali juga. Bukan sindiran, dia mengajar langsung, ya, bukan menyindir. Beliau mengatakan kepada orang yang dia panggil Ananda, ya ayuhal walad, wahai Ananda, law kana al-ilm, seandainya ilmu itu saja, kafian lak, cukup bagimu, cukup kamu belajar tapi tidak beramal, gitu maksudnya. Wala tahtaj ila amalin siwa, lalu kamu tidak beramal, lakana nida'ullah ta'ala, tentu Allah akan tidak akan bertanya,
Kalau sepertiga malam terakhir Allah menurunkan tajalliyatnya dan Allah berkata, hal min sa'il. Ini pertanyaan Allah sepertiga malam terakhir. Apakah malam tadi kita menjawab? Saya tidak tahu ya, teman-teman tentu lebih tahu. Hal min sa'il, adakah yang berdoa? Hal min mustaghfirin, adakah yang tobat? Adakah yang minta ampun? Hal min mustaghfirin, adakah yang tobat? Ini kalau seandainya ilmu tahu dalil saja cukup, tidak beramal, lakana, tentu semua tiga pertanyaan ini yang sia-sia, bila faedah, tanpa faedah ya. Ini sedang mengasih tahu orang-orang alim yang cuma belajar ilmu tapi tidak mau beramal. Waruwiya anna jama'atan, dan dikabarkan bahwa sekelompok sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in zakaru, mereka menyebutkan perihal kehebatan Abdullah bin Umar ya, anak dari Umar, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah bin Umar ini cerdas ya, hafalannya bagus. Lalu apa kata Nabi? Ni'mar rajulu, ini dia, ni'mar rajulu, sehebat-hebat orang, huwa, adalah Abdullah bin Umar. Huwa ini Abdullah bin Umar yang di atas. Lau kana, seandainya saja, kana yusalli bil-lail, dia salat di malam hari, dia bangun di malam hari ya. Berarti Nabi mengaitkan ni'mah ya, jadi mengaitkan kehebatan seseorang kepada apa? Kepada salat, kepada beramal ya. Beramal setelah berilmu. Jadi Nabi mengaitkan betul Abdullah bin Umar itu berilmu, tapi kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak hebat. Saya kira seperti itu ya. Hadis ini sahih teman-teman, ada di riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil-lail. Qala Salim fa kana Abdullah la yanam min al-lail illa qalilan. Lalu dikatakan oleh anaknya. Jadi anak setelah dengar kalimat ini, jadi ada yang mengabarkan kalam ini kepada beliau. Lalu anaknya bernama Salim ya. Ada anaknya bernama Salim. Anaknya bernama Salim mengatakan, setelah Abdullah bin Umar mendengar ini, beliau tidak pernah lagi tertidur di malam hari, selalu tahajud ya. Nah, inilah para sahabat radhiyallahu taala anhum ya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga berkalam ya. Apa kata beliau? Waqala alaihi salatu rajulin min ashabi, kepada seseorang laki-laki, ya fulan, la tukthir bil-lail, la tukthir an-naum bil-lail. Jangan banyak-banyak tidur di malam hari. Fa inna kathratan naumi bil-lail, karena banyak tidur di malam hari, tada'u sahibahu faqiran yaumil qiyamah, akan membuat orangnya fakir pada hari kiamat. Jadi orang-orang yang fakir di dunia, yang banyak tidur di siang hari, orang-orang yang fakir di akhirat adalah orang-orang yang banyak tidur di siang hari. Maka kita harus mengurangi dua-duanya ya. Tidur secukupnya, seperlunya, jangan tidur berlebihan. Kalam ini ternyata ada di riwayat Imam Baihaqi dan Ibnu Majah, ini di riwayat bawahnya, ini bagus sekali kitabnya menambahkan ini hadisnya. Qalat Ummu Sulaiman ibn Daud li Sulaiman. Jadi ibunya Sulaiman berkata ke Nabi Sulaiman, ya bunayya, wahai ananda, la tukthir naum bil-lail fa inna kathratan naum bil-lail tatruku ar-rajul faqira yawmal qiyamah ya. Dan hadis ini dianggap hasan. Maknanya sama dengan yang tadi ya. Jadi Imam Ghazali itu nggak nyebutin hadis kecuali dia tahu sumber-sumbernya, dia telah membaca. Cuma karena beliau bukanlah seorang muhaddis mukharrij yang ahli dalam mentahrid, beliau tidak ada kepentingan untuk menyebutkan sumbernya. Karena kitab ini bukan kitab menyebutkan sumber ya. Di zaman itu belum tren menyebutkan hadis lalu menyebutkan sumbernya, kecuali di kalangan ahli hadis saja. Maka teman-teman, sungguh aneh
Jika ada orang mengatakan Ghazali nggak belajar hadis, Ghazali belajar hadis. Imam Ghazali bahkan hafal ribuan hadis. Ya, Sunan Abu Daud beliau hafal. Beliau membaca Ajiza bin Abi Dunya, karya-karya Baihaqi, Sunan Ibnu Majah dan lainnya. Ya. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang, walaupun sedikit tapi kita berasa, wah anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepada